Kita kembali ke Istana Merdeka Jakarta. Saat ini tamu-tamu negara sudah mulai berdatangan. Kalau memang disebutkan sebagai menteri ya besok jam 10 ada pelantikan. Ya. Tapi diajak diskusinya terkait apa Pak? Sampai akhirnya hari ini datang ke sini. Kan waktu di Kertanegara ya sebenarnya arahan-arahan beliau saja ya, arahan-arahan beliau tentang kebijakan ke depan seperti apa, visi misi beliau seperti apa itu. Tapi tidak spesifik ke bidang apa enggak. Ya belum. Kita tunggu nanti ya jam 8:30. Berarti malam ini pengumuman kabinetnya ya Pak ya? Iya, iya. Pak, kalau misalnya dengar pidatonya Pak Prabowo tadi pagi, ada catatan atau tanggapan tersendiri nggak sih Pak? Ya sesuai sama bidang yang diajak diskusi Pak. Ya kita lihat aja ya, saya nggak berani ini, belum tahu saya. Oke ya. Oke, makasih banyak Bapak. Ayo. Bang Pijay. Ya, Bang Pijay yuk. Ya, Pijay. Natalius Pijay. Gak, gue cuma ngambil gambar dia doang. Sama butuh lampu. Ini siapa? Agus Jabu. Ini ya? Iya. Imam besar. Malam, Prof. Tahu memang Boleh dong Bang. ini adalah mantan wakil Menteri Agama yang sekarang menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Jadi menak ya Pak terhadap visi misi Pak Prabowo. Kiai Haji Nazarudin Umar ya. Dan sebelumnya Natalius Pigai juga sudah hadir di Istana Merdeka. Oke, kita tunggu aja sebentar lagi ya. Menteri Agama ya Pak? Ya mohon doanya. Pak, ini kan kalau dilihat Pak Prabowo tuh mengedepankan keberagaman gitu. Kalau dari Pak Nazarudin. Ya, Anda kan tahu siapa saya kan? Iya. Sebelah sini aja Pak. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pemirsa, saat ini Prabowo juga tengah menjalani pertemuan secara bilateral dan ini adalah peraih Olimpiade bulu tangkis. Ya. Peraih medali emas Olimpiade bulu tangkis Taufik Hidayat juga sudah hadir. Taufik Hidayat ini adalah salah satu yang juga diundang ke Kertanegara pekan lalu. Apa nih posisinya bocorannya nih? Belum. Tapi tadi sebagian yang sudah datang, katanya udah dikasih pos-posnya, Pak. Kalau sendiri belum nanti. Setidaknya bidang apa gitu Mas? Atau Kalau sesuai bidang saya ya olahraga. Cuman kan saya nggak mau mendahului Pak Presiden juga. Yang pasti kita nunggu arahan. Nanti pas pulang mungkin baru tahu ya. Tapi kalau diminta untuk kerjasama dengan Pak Dito, apakah sudah siap? Seperti apa? Insya Allah sama siapapun saya siap. Karena ini kan saya juga sebagai kader dari Gerindra juga. Dan arahan beliau sama siapapun saya harus kerjasama juga sih. infonya pelantikan akan dilaksanakan kapan Pak Taufik? Besok mungkin ya. Saya kurang tahu juga sih. Menteri sama wamennya disatuin nggak sih, Bang? Untuk pelantikannya apakah dipisah? Saya kurang tahu deh. Saya kurang tahu. Jam berapa besok Mas? Setelah dari dalam nanti pulang kan ketemu lagi. Nanti baru tahu detailnya. Siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri atau Wamen, apakah ada info akan berdampingan dengan siapa? Belum tahu. Satu apa dua yang pasti dimanapun kita siap lah. Saya siap dimanapun. Yap. Apabila benar jadi Wamenpora, Mas Taufik, kira-kira program-program apa yang memang khususkan? Salah satu kan tadi juga sedang turun. Belum tahu. Saya menunggu arahan. Itu aja sih. Nanti kalau udah jelas arahannya kemana, saya sebagai apa, baru kita tahu mau kemana. Ya. Kalau sekarang nggak mau mendahului. Oke, baik, ditunggu kabarnya ya Mas. Makasih. Dan pemirsa, baru saja kita saksikan peraih medali Olimpiade
Taufik Hidayat hadir di Istana Merdeka, tapi berdasarkan bocoran yang beredar di kalangan wartawan, nantinya Menpora akan tetap politisi Golkar Dito Aryo Tejo. Mungkin Taufik Hidayat adalah Wamenpora. Iya. Kemungkinan besar. Bisa jadi wamen, bisa jadi mengisi posisi di kelembagaan gitu ya, Bisa. atau barangkali Kementerian Pemuda dan Olahraga nanti dipisah, dipisah. begitu ya Anissa. Ini semua masih misteri dan setelah ini rencananya akan diumumkan gitu ya. Malam ini rencananya informasi yang beredar di kalangan awak media malam ini setelah gala dinner akan diumumkan siapa yang akan mengisi pos-pos tertentu, kemudian besok rencananya akan dilantik sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga. Baik, kita nantikan siapa saja yang hadir lagi di Istana Merdeka Jakarta, dan saat ini Prabowo Subianto tengah menjalani pertemuan bilateral dengan sejumlah Erlangga Hartarto, kepala ya, negara Anissa, sahabat, dan ini adalah Erlangga Hartarto yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Perekonomian. Bapak Presiden elek. Ya. Dikabarkan dari jam berapa, Pak? Dikabarkan hampir 1 jam yang lalu. Katanya pengumuman untuk kabinet ya, Pak ya? Kita tunggu saja. Pak Erlangga apakah akan menjadi Menko Perekonomian kembali, Pak? Tunggu pengumuman. Ya. Tapi berarti siap, Pak, untuk Menko Perekonomian lagi? Insya Allah. Pak, tadi kan ada pidatonya Pak Prabowo. Dari Ya. tanggapan Bapak sendiri melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo seperti apa? Ya, pertama tentu arahannya jelas. Yang pertama tentu swasembada pangan, swasembada energi, kemudian subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa kita harus melihat beyond indikator-indikator yang ada. Jadi lebih dalam lagi. Kira-kira apa saja yang bisa dievaluasi dari program sebelumnya, Pak? Kita tunggu agenda selanjutnya. Pak, Terima kalau kasih. tidak skot coklat ini apa sih, Pak, maknanya, Pak? Tidak skot batik coklat itu maknanya apa, Pak? Kami sering pakai coklat ya. Ya. Ya, sejauh ini Bahwa informasinya malam ini ada informasi Bapak Presiden akan mengumumkan nama-nama kabinetnya yang akan dilantik besok, dan kita diminta datang malam ini. Tapi apa jabatannya ya kita tunggu apa yang diumumkan nanti. Kabarnya di luar Bapak akan kembali menjabat sebagai Mendagri. Nah, saya nggak mau berspekulasi. Tapi kemarin ngobrolnya tinggal sebentar lagi aja. pas pembekalan mungkin ngobrolnya Kan saya sudah sampaikan waktu itu yang dibicarakan diantaranya masalah inflasi, dan kemudian beliau menyampaikan bahwa beliau sudah paham dengan saya dan paham dengan Pak Tito karena sudah 5 tahun di kabinet sama-sama. Ya. kalau mendengarkan tadi Jadi sering pidato- ikut rapat-rapat apa nama itu terbatas ya. Kan Sudah komunikasi dengan wamennya nggak, Pak? apa itu? Calon wamennya apa? Nah, saya belum berspekulasi juga. Pak, kalau dengar pidato Pak Prabowo Perdana tadi, ada komentar nggak Pak dari bidang Bapak sendiri gitu? Saya belum tahu bidangnya mana. Jadi Tapi yang jelas, dari Mendagri, Pak. yang jelas, Soal inflasi tadi. kaitan dengan Mendagri jelas Iya. sekali kan masalah misalnya bumi alam kekayaan dalamnya itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat, memberantas kemiskinan ya. Kemudian ya pangan itu nomor 1. Dan selama ini kita menjaga, membantu Menteri Pertanian untuk semua daerah, membantu Kementerian Pertanian untuk swasembada pangan, masalah pupuk, kemudian juga menjaga produksi agar inflasi supply tetap cukup di dalam negeri dan kemudian inflasi akan menurun. Sangat terkait sekali itu. Iya. Masalah hilirisasi juga. Itu kan pasti akan melibatkan semua daerah-daerah. Kira itu. Siap, Pak. Terima kasih. Tunggu ya Pak kabarnya ya Pak. Nanti lihat aja nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Tito. Siapa nih di belakang? Sore. Tapi Mas Giring mungkin akan mengisi pos apa? Kemarin akan mengisi pos apa kira-kira? Oh nantilah biar Pak Dibocorkan sedikit. biar Pak boleh? Presiden aja. Iya Bismillah ya. Kementerian. Kementerian apa kira-kira? Wakil Menteri. Nanti aja. Maaf ya. Mas Giring boleh nyanyi? Izin Pak. Jadi agendanya untuk malam ini apa sih Pak? Ya, tadi kami diberitahu agar
merapat ke istana pada pukul 8 menggunakan pakaian batik coklat. Menurut informasi bahwa kami akan diumumkan kabinet malam ini. Itu saja yang kami diberitahu. Tapi bidangnya masih sesuai Bapak ini ya, background-nya di Kementerian Luar Negeri. Hari ini tadi pagi tidak diberikan informasi, tapi disampaikan bahwa akan diumumkan malam ini. Sedikit komentar dong Pak, tadi soal pidatonya Prabowo, apalagi tadi menyinggung soal non-blok. Ya, tadi kita dengar pidato Bapak Presiden. Memang itu sangat luar biasa. Pidatonya sudah jelas sekali arah yang akan beliau tuju, termasuk juga untuk isu-isu luar negeri, yaitu merupakan jelas bahwa kita akan terus menegakkan prinsip bebas aktif dalam diplomasi kita, dan ini yang kita pegang selama ini dalam melaksanakan diplomasi. Hal ini juga kita lihat bahwa tadi beliau tegas bahwa mengenai bagaimana kita akan terus mengengage semua negara dan untuk menjadi bagian dari solusi. Pak, tadi kan Pak Prabowo sendiri menyatakan ini Indonesia agar menjadi negara yang lebih berani. Apakah ini salah satu juga sinyal nanti akan ada perubahan pendekatan dari Kementerian Luar Negeri Pak untuk ke depan? Mungkin pendekatan itu kan cara, nah nanti itu kita akan sesuaikan dengan apa yang kita targetkan dan apa yang arahan dari Bapak Presiden. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Pak, lo nulis nggak nyatet nggak? Ada nih, tapi over dari harapan dari awal 7 kan. Alhamdulillah kita dipercaya oleh beliau. Baik, Pak. Mudah-mudahan ya, ini amanah buat kita-kita. Ya, Makasih, Pak. bantuan teman-teman tetap kita butuhkan. Makasih Pak. Terima kasih ya. Aku korotin kamu kayu. Pak sedikit Pak izin sedikit Pak hari ini agenda malam hari ini Pak. Diundang untuk hadir. Untuk apa pengumuman Pak agendanya Pak pengumumannya? Ya, kita lihat aja nanti, belum tahu. Karena semua udah ngomong Pak, dia wakil menteri gitu. Apa juga menteri Pak? Ya, belum tahu, nanti kita lihat. Menteri Diumumkan apa, secara resmi oleh beliau. Udah ya Pak. Ya. Ini Pak ya. Ya. Dikasih arahan Pak Prabowo kemarin seperti apa Pak? Lanjut dong ya. Lanjut. Jadi kita dengar aja nanti. Oke, terima kasih. Ya, kalau apapun amanahnya kita jalankan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih ya. Kabinetnya beliau. Kalau dengar pidato perdana tadi Pak, Luar biasa. dengan bidang yang kemudian dari pembekalan Pak Agus sendiri seperti Sebagian besar adalah berkaitan dengan manufaktur, dengan industri. Pada dasarnya textbooknya kan hilirisasi itu kan industri. Industri itu sama dengan hilirisasi. Jadi suatu hal yang akan sangat challenging ya terhadap apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa hilirisasi untuk beberapa komoditas sudah berjalan dengan baik seperti kelapa sawit, nikel ya, tapi banyak komoditas lain yang tetap kita harus dorong hilirisasi agar nilai tambahnya stay di Indonesia, tapi pada dasarnya prinsipnya adalah untuk penciptaan lapangan kerja di Indonesia. keberlanjutankah Pak dari pemerintahan Pak Jokowi Untuk bidang hilirisasi? nanti kita dengerin aja. Maksudnya penugasan saya, Iya, betul. kita dengerin aja nanti. Oke? Siap. Terima kasih Pak. Ini minggu Senin nggak sih Pak? Nggak, ini adalah Senin yang lebih cepat ya. Kader Golkar bisa mengabdikan diri kepada negara. Pak, di era Pak. Kader Golkar yang akan mengisi posisi menteri dan juga wamen, kira-kira ada berapa nih Pak sebetulnya? Nanti sebentar kita lihat. Pak Jokowi itu nggak pernah Pak habis mengucap sumpah, malamnya itu langsung pengumuman kabinet, kan biasa ada beberapa hari. Ini artinya lebih solid daripada kabinet Pak Jokowi apa gimana? Masing-masing pemimpin kan punya style kepemimpinan. Yang kedua kan kalau saya melihat proses yang ada ini kan mereka
punya hubungan yang cukup luar biasa, baik Pak Presiden Pak Prabowo maupun mantan Presiden Pak Jokowi, Presiden ke-7. Jadi saya pikir ini keberlanjutan, temanya aja berkelanjutan. Jadi saya yakin dan percaya mereka punya chemistry yang pas. Ini transisi paling mulus dibandingkan sebelumnya atau? Yang Mas tahu kan begitu kan? Pak, ini ada yang menyebut Pak kalau kabinet Prabowo ini cita rasa Jokowi itu bagaimana? Karena banyaknya menteri Pak Jokowi yang ada 17 totalnya Pak sampai saat ini. Bukan begitu. Kan presidennya Pak Prabowo juga kan yang sekarang terpilih dan dilantik hari ini kan dulunya menterinya Pak Jokowi. Jadi saya pikir nggak usah dipersoalkan tentang itu. Yang penting bagaimana semua calon menteri itu punya kapasitas, punya kemampuan profesionalisme untuk membantu Pak Presiden Prabowo dalam mewujudkan seluruh program-program dan janji-janji kampanye. Ya. Abang juga berarti keberlanjutan di SDM ya Bang? Saya nggak tahu. Nanti jalan. Tapi tidak akan ada nama-nama baru yang muncul. Dan pemirsa, kita langsung berbincang dengan Pak Ahmed Awaludin, Menkumham di tahun 2004 hingga 2007. Pak Hamid, dari nama-nama yang sudah hadir nih Pak, mau tebak-tebakan nggak Pak Hamid? Saya nggak berani tebak-tebakan, ini soal politik yang sangat dinamis. Ya, kita tunggu aja pengumumannya gimana. Saya hanya mau bertanya pada Anda ya. Kata apa yang paling banyak diucapkan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya menurut Anda? Apa? Penegakan hukum, swasembada. Swasembada. No. Tahu apa? Hubungan apa luar itu, negeri. No. Apa itu Pak? Keberanian. Keberanian. Oke. Courage. Pesannya apa? Pesannya Anda apa memaknai menurut ini? Anda, Pesannya ada dua. Semua orang yang menggunakan kata keberanian itu refleksi dari dua hal, sikap, determinasi tinggi, kedua militansi tinggi. Itu pesannya sebenarnya. Dia akan mengambil keputusan yang sangat determin, sangat precise ya. Kalau bilang A ya A, determin itu namanya, determination. Militansi itu adalah sebuah sikap yang tidak pandang bulu, keberanian itu. Itu pesan psikologisnya ada di situ. Baik, Pak Hamid, kalau misalnya ditarik lebih dalam lagi, kita melihat dari sudut pandang realis, let's say Pak Hamid. Dengan tadi beberapa kalimat di pidatonya Pak Prabowo membahas soal keberanian, determinasi, militansi, swasembada pangan, terkait korupsi juga harus segera diberantas. Gini, ada komentar saya dulu. Iya, silakan Pak. Soal korupsi, saya kira beliau ini mewarisi sikap batin ayahnya almarhum, yakni Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Ingat, Anda mungkin belum lahir ya, 40 tahun yang lalu, karena saya masih di mahasiswa, tiba-tiba ada seorang anggota kabinet Soeharto berbicara bahwa anggaran negara bocor sekitar 40%. Geger dunia ini waktu itu kan. Dia adalah seorang begawan ekonom yang sangat jujur, berintegritas, tiba-tiba ngomong tentang kebocoran anggaran. Nah, saya pikir apa yang diucapkan Pak Prabowo tentang korupsi ini terilhami oleh pandangan bapaknya almarhum. Karena ini berkali-kali dia ulang tadi soal korupsi kan? Iya. Tidak pandang bulu, ambil dari kepala, dan itu benar. Masyarakat kita ini kan masyarakat patrimonial, mencontoh yang di atas. Kalau di atas sudah memiliki determinasi, ke bawah akan ikut. Itu. Saya sangat memberi highlight
determinasi beliau berbicara dalam konteks pemberantasan korupsi ya. Iya. Oke. Yang kedua, beliau berbicara sangat-sangat konkret menurut saya ya. Misalnya level kemiskinan kita. Betul. Itu luar biasa itu. Dan beliau itu mengatakan jangan malu, jangan takut mengakui bahwa kita memang berada dalam kondisi seperti ini. Kenapa mau didinamobokan dengan slogan-slogan G20, 16 ekonomi terbesar sementara kemiskinan merajalela, korupsi berkembang biak, ya kan? Tingkat pengangguran naik, kondisi institusi sekolah kita rendah mutunya dan sebagainya. Buat saya itu sangat konkret. Kalau kita mengikuti pidato ini, maka saya pikir apa yang bakal dilakukan Presiden terpilih Prabowo adalah melakukan sesuatu dengan kerja yang sangat konkret ya, nyata. Tidak sebatas himbauan, tidak sebatas retorik. Jadi memang memperkuat bangsa Indonesia agar kemudian terkait swasembada pangan, memperkuat sumber daya manusia, memaksimalkan sumber daya alam. Begini, sumber daya swasembada memang kritis kita memang. Beberapa tahun terakhir ini kan kita sudah tidak surplus pangan kan, kita banyak mengimpor. Dan karena itu memang harus diberi penekanan, apalagi ada dua hal di sini. Tanah pertanian kita semakin menyusut. Kenapa semakin menyusut? Karena kebutuhan kan, kebutuhan perumahan, kebutuhan bangunan dan sebagainya. Nah, untuk meningkatkan produktivitas pangan kita, ya butuh misalnya ya benih unggul, jangan benih itu terus. Baik. Irigasi yang baik dan sebagainya. Baik, Pak Hamid, kita kembali dulu, kita lihat seperti apa suasana terkini di Istana Merdeka Jakarta. Terima kasih. Dalam perjalanan, dan saya rasa ini menunjukkan kebersamaan kami, kekompakan juga yang harus terus dibangun, karena saling update, saling berbagi informasi itu penting. Tadi jumlahnya berapa Pak dari Demokrat Pak yang masuk kabinet Pak? Kami mendapatkan, ya kita tunggu aja sebetulnya. Kalau dari ini jumlahnya gimana Pak? 5. Kalau dari kebersamaan ini? Ya intinya adalah kami ini sejak awal menyampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto bahwa Partai Demokrat itu ingin berjuang bersama-sama di masa pemilu, kemudian alhamdulillah menang, dan kami juga punya komitmen untuk bisa benar-benar mengawal pemerintahan 5 tahun ke depan, dan kami siap menjalankan tugas-tugas, peran-peran yang beliau rasa cocok dan diperlukan dan membutuhkan dukungan dari keluarga besar Partai Demokrat. Termasuk jika ditugaskan menjadi Menko? Ya, apapun yang kami dapatkan tentunya akan kami jalankan dengan penuh tanggung jawab, karena ini amanah dan juga tanggung jawab untuk bukan hanya kepada pemimpin atau presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menunjuk pembantu-pembantunya, tetapi juga tentunya untuk rakyat Indonesia. Pak Jokowi kan kemarin sudah membangun banyak infrastruktur ya Mas Ai. Ini kalau dari Mas Ai ini mungkin infrastruktur kita perlu difokuskan lagi gitu ya Mas. Pembangunan harus dilanjutkan, yang sudah baik dilanjutkan, termasuk pembangunan infrastruktur, pembangunan di berbagai sektor, di pusat dan di daerah, termasuk juga kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi untuk bisa keluar dari jebakan middle income trap, dan tentunya mendistribusikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi pembangunan itu penting sekali, kita akan dan harus meningkatkan segala upaya yang telah dilakukan selama ini dengan harapan akan terjadi progres-progres yang real, dirasakan betul oleh masyarakat. Begitu. Terima kasih ya. Sekali lagi ya. Thank you, Mas. Terima kasih. Kait-kaitin. Kait-kaitin ya Pak Jokowi lah. Itu kamera. Ini ada lagi nih. Aduh, tahan dulu Mas.
banyak yang berbicara soal masyarakat banyak yang masih di bawah garis kemiskinan, bansos harus tepat sasaran. Ya, banyak yang dialamatkan kepada banyak pihak, diantaranya tentu kepada para pembantu beliau. Jadi pernyataan-pernyataan beliau tadi itu juga harus menjadi perhatian para pembantunya Pak Prabowo di masa yang akan datang. Dijadikan inspirasi, dijadikan pedoman. Saya kira itu intinya ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Gus. Caimin, guys, stop ya. Ya isu strategis lah pokoknya. Sangat. Terima kasih ya Mas ya. Saya nggak tahu di WA Mas Teddy suruh kesini. Jam berapa tadi di WA-nya? Di WA tadi jam 3 ya. Dress code-nya emang pakai batik coklat atau bagaimana? Ya suruh pakai batik gitu aja. Terus Caimin mau dengar pidato tadi Pak Prabowo di DPR, apa tanggapannya dari Caimin? Ya itu kan visi dan rencana lama Pak Prabowo yang memang sudah pernah kita dengar dan insya Allah kita dukung untuk dibuktikan. Gus, pernah jadi rival yang jadi keselarasan apa Gus? Ya pada dasarnya cita-cita kita sama ya. Bagaimana rakyat kecil menikmati langsung proses pembangunan. Pemerintah ini harus terus didorong betul untuk memproduk program-program kebijakan yang benar-benar dinikmati. Gus, ini berarti fix masuk kabinet Prabowo? Ya nggak tahu, saya tanya Pak Teddy. Iya berarti Menko ya Gus ya? Ada pembicaraan khusus dengan Mas Anies katanya selamat yang sudah dapat kerjaan baru katanya. Ya tadi siang kita makan siang setelah pelantikan. Biasa udah lama nggak ketemu ya reunian. Gus, tadi kan sempat ngobrolnya apa aja sempat di WA oleh Mas Teddy. Ini apakah Mas Teddy akan jadi sertifikat? Ya nggak tahu. Selama ini yang komunikasi dengan saya Mas Teddy. Ada yang mungkin spesifik disampaikan Pak Anies ke Gus? Ya dia Mas Anies dukung sepenuhnya langkah-langkah saya, langkah-langkah PKB dalam berjuang di politik dan pemerintahan. Program PKB yang akan Oh tentu kita punya cita-cita yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Jadi Menko nih Gus ya? Saya nggak tahu, kita lihat aja. Program PKB yang akan dibawa ke kabinet nanti apa? Program PKB yang akan dibawa ke kabinet. Ya pokoknya semua program kita titipkan pada Pak Prabowo. Yang paling penting adalah program-program kita titipkan ke Pak Prabowo. Makasih. Dan pemirsa, saat ini acara gala dinner yang dihadiri oleh calon-calon anggota Kabinet Prabowo Gibran nampaknya sudah dimulai dengan tari-tarian. Dan tadi sudah sejumlah calon anggota Kabinet Prabowo Gibran telah hadir dan tertangkap kamera iNews, yaitu ada Natalius Pigai, Taufik Hidayat, Erlangga Hartarto, Tito Karnavian, Giring Ganesa, Ludwig Paulus, Fadlizon, Armanata Nasir, Rosan Roslani, Agus Gumiwang Kartasasmita, Bahlil Hadahlia, Otto Hasibuan, Dito Aryo Tejo, Agus Harimurti Yudhoyono, Saifullah Yusuf, dan ini nama-nama muka-muka yang tidak asing lagi. Ada beberapa juga memang adalah menteri dari kabinet sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Ya, jumlah tokoh yang rencananya akan hadir malam ini kurang lebih sama begitu ya dengan tokoh yang hadir di Kertanegara dan di Hambalang. Kurang lebih kalau kita hitung kemarin ada 109 orang yang rencananya akan hadir pada malam hari ini. Tadi juga semakin malam sudah semakin banyak tokoh yang hadir. Tadi sudah disebutkan oleh Anissa nama-namanya dan kita lihat rangkaian acaranya saat ini nampaknya masih terus berlangsung, di mana Prabowo Subianto juga masih menjamu nampaknya tamu-tamu negara sahabat yang memang sejak sore tadi datang ke Istana Merdeka untuk memberikan selamat
kepada Prabowo Subianto secara langsung sekaligus membahas kerjasama bilateral seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Baik, dan Prabowo bertemu dengan sejumlah kepala negara dan perwakilan negara sahabat bersama ini nampaknya menjadi calon Menteri Luar Negeri dengan Sugiono. Mungkin tadi Anda melihat mantan juru bicara Menlu sebelumnya, Ibu Retno Marsudi, Armanata Nasir, mungkin kemungkinan besar akan menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Iya. Dan kami kembali berbincang dengan Bapak Hamid Awaludin. Pak Hamid masih bergabung bersama kami? Masih. Baik, nah tadi Pak Hamid boleh diceritakan ketika Anda dulu dipanggil oleh Presiden SBY seperti apa Pak Hamid? Saya itu sederhana, saya lagi buka puasa di pinggir jalan itu, Jalan Kendal. Tiba-tiba Jalan Kendal Menteng, Pak? Ya. Oh iya. Jam 7 di pinggir jalan makannya, istri saya menelpon. Dari tadi dicari wapres terpilih. Ternyata memang HP saya ketika itu silent. Oh. Pak Wapres menelpon ke saya. Pak JK ketika itu ya, Pak Lutfi. Ya. Tiba-tiba Pak Hamid ya. Saya buka, masuk teleponnya Pak Sudi Silalahi. Oke. Pak Hamid, ini Pak Wapres mau bicara. Saya bicara. Terus beliau tanya, kau di mana Hamid? Saya bilang, saya sedang makan ini, buka puasa. Begini, kau pergi salat maghrib dan merapat di hotel yang di Jalan Tamrin itu, hotel apa namanya, Sari Pasifik. Saripan Pasifik ya, betul. Saya ke sana, tiba-tiba di situ ada beberapa orang. Ada Pak Alwi Shihab, yang saya ingat ya, ada Pak Andung, Menteri Perindustrian, ada Siti Fadila, ada beberapa lah. Sekitar jam 9, Pak Sudi menelpon saya. Pak Hamid, sudah ada semua orang di situ? Ada. Sekarang pelan-pelan ke istana lewat belakang. Terus kemudian Pak? Saya Pak Hamid kalau boleh ingat kembali ketika diberitahu seperti itu, Bapak pelan-pelan ke istana lewat pintu belakang. Apa yang Anda rasakan ketika itu? Tidak ada, biasa aja. Jadi saya dengan lugu datang ke istana lewat belakang dan ternyata di situ ada Pak Herul Tanjung. Oh iya. Herul Tanjung langsung menyambut saya. Kan kita ini kan terpencar, masing-masing naik mobil ya. Iya. Pak Hamid, apa kabar? Baik. Bapak Presiden bertanya tentang Pak Hamid. Baik Pak. Ayo masuk. Kami masuk dalam sebuah ruangan ya. Di istana nih ceritanya nih. Duduk, saling memandang. Kita ini diapakan ini? Pak Hamid, mohon maaf. Apa yang Anda rasakan atau yang Anda pikirkan ketika itu? Akan diapakan saya? Akan jadi apa saya? Apa yang Anda pikirkan ketika itu, Pak Hamid? Tidak, buat saya secara pribadi saya tidak pikir apa-apa. Karena kan baru selesai pemilihan presiden, saya sibuk sekali di KPU kan. Jadi pokok saya adalah sisa-sisa pekerjaan saya dalam penyelenggaraan pemilu. Iya. Masuk Bapak SBY Presiden, duduk langsung. Oh maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, saya undang tanpa memberitahu sebelumnya karena saya sibuk sekali ini menerima tamu negara. Seperti ini suasananya kira-kira. Saya mau mengangkat bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pembantu saya di kabinet yang saya pimpin bersama Pak JK, kata Presiden ya. Saya harap saudara-saudari semua siap untuk menerima amanah ini. Saya ingat sekali beliau menggunakan kata amanah. Kami saling memandang. Yang ketika itu Pak Presiden terpilih SBY mengatakan, saya tidak perlu kemukakan di mana posisinya. Jadi saya tidak tahu posisi saya apa. Ketika itu Pak?
Ketika itu tidak tahu. Yang pasti tolong diterima amanah ini. Ya saya manggut-manggut. Baik Pak Presiden. Begini ya, Anda boleh tinggal di sini atau pulang ke rumah bersama keluarga. Saya akan umumkan sejam dari sekarang. Wah, malam ya Pak ketika itu ya, habis buka puasa ya? Malam. Jadi ya udah jabat tangan dengan Presiden saya keluar. Cepat sekali kok. Nah, lalu saya kembali ke hotel dengan teman-teman yang saya temani makan malam sebelumnya kan? Iya. Di pinggir jalan itu, di jalan Kendal. Saya ditanya, mereka tanya ada apa? Nggak ada apa-apa, hanya dibilang saja terima kasih datang bertemu. Saya didesak, tapi kan Anda diumumkan kan? Saya pulang ke rumah, kebetulan saya tinggal di Kuningan. Iya Pak. Jadi Kemudian mobil dari Hotel Span Pacific itu persis mau naik di Kuningan diumumkan. Nama-nama menteri sangat mengejutkan ya, Pak Hamid ya. Baik, Pak Hamid tahan dulu, jangan ditutup sambungannya. Kita akan kembali melihat suasana di Istana Merdeka. Kemarin kan saya sebetulnya sudah selesai ya, jadi wakil menterinya kan sudah keluar kepres pemberhentian ya. Tapi kalau boleh ditanggapi ya tentu saja dengan sekarang ada program intensifikasi, kemudian ada pompanisasi, ditambah lagi ada rencana kita cetak sawah baru 3 juta hektar. Saya kira di tahun-tahun ke depan cukup optimis ya untuk bisa swasembada pangan ya. Kalau untuk menyelesaikan masalah petani kecil itu gimana Pak? Sekarang kan banyak petani burem gitu Pak. Ya saya kira gini, itu kan permasalahan petani itu kan 4 ya menurut saya. Yang pertama benih, pupuk, air, dan off-take. Benih kita bereskan, pupuk sudah kita naikkan, kemudian irigasi, saya kira juga bagian dari swasembada pangan tadi itu menjadi bagian yang tak terpisahkan adalah membangun irigasi. Dan insya Allah kelihatannya Pak Presiden kita, Pak Prabowo bersama Pak Gibran, untuk irigasi ini akan ditambah sehingga jadi bibit, pupuk, air sudah terpenuhi, dan kemudian bagaimana mengembalikan peran Bulog sebagai off-take terhadap untuk menjamin harga di petani dan juga menjadi stok pangan bagi bangsa kita. Kalau dari Pak Prabowo selama ini ada arahan kayak maksudnya bakal Pak Prabowo bilang 4 tahun bisa swasembada pangan. Saya kira bisa ya, karena kita gini, khusus misalnya urusan beras ya, kita ini kan untuk bisa swasembada itu tambahannya perlu sekitar 5-6 juta. Nah dengan kita target 3 juta, kita kecapai 1 juta aja, itu udah bisa kita dapatkan tambahan 5-6 juta ton. Karena kan 3 kali panen, ya kan, sekali panen dapat 3,5 kali 3 kan dapat hampir 9, hampir 10, katakanlah dengan diskon atau dengan deviasi 5-6 juta bisa kita capai hanya dengan tambahan sawah 1 juta gitu. Sehingga optimis bisa kita dapatkan. Kalau yang 3 juta itu untuk petani atau buat siapa Pak? Petani, ya dong. Jadi gini, jadi jangan dipikir, supaya tidak misleading, jangan dipikir 3 juta itu kita datang, di situ hutan belantara kita apa semua, kan enggak. Ada lahan rawa itu punya orang, tapi kan karena nggak bisa ditanami sehingga harus dibuat semacam drainase khusus sehingga airnya bisa berkurang, nggak banjir lagi di situ sehingga bisa tanami. Intinya kan bagaimana buang air. Rawa itu kan beda sama tada hujan. Kalau tada hujan dia butuh air, sementara lahan rawa itu dia butuh kita keluarkan air gitu. Jadi ada potensi lahan rawa di Sumatera Selatan 300.000 sampai 500.000, di Kalimantan Barat juga besar, kemudian di Kalimantan Tengah sudah ada jalur irigasinya, kanan kirinya ada sekitar potensi 500.000 yang bisa kita cetak sawah. Dan itu sawah itu punya masyarakat, kita bantu untuk cetakan, nanti tinggal mekanisme untuk pengelolaannya seperti apa kita atur gitu. Oke? Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya pemirsa, kita saksikan bersama rangkaian perjamuan yang digelar di Istana Merdeka kepada para tamu negara juga masih berlangsung.
Kita lihat tadi sudah ada tari-tarian yang ditampilkan di hadapan para pemimpin negara hadir di Istana Merdeka. Sambil di luar Istana Merdeka juga kita lihat para tokoh sudah banyak yang hadir begitu ya, berdatangan ke Istana Merdeka. Ketika ditanya oleh awak media, belum tahu tujuannya untuk apa, tapi yang pasti gala dinner. Setelah gala dinner, sepertinya tadi informasinya akan ada pengumuman. Siapa saja yang akan menjadi pembantu presiden di kabinet Prabowo Gibran. Baik Pak Hamid, pertanyaan terakhir ketika diumumkan pada saat Anda sedang di jalan mau pulang, apa yang Anda rasakan Pak Hamid? Dan baru saya tahu, saya diumumkan sebagai Menteri Hukum baru pada saat saya di mobil menuju ke rumah itu. Oh, ternyata saya jadi Menteri Hukum. Oke. Bagus juga. Tiba di apartemen, kenapa banyak orang? Ya kan? Saya pikir ada sesuatu di lobi apartemen. Ternyata bermunculan itu orang-orang dari Kementerian Hukum. Nggak tahu di mana dia tahu alamat saya, tiba-tiba muncul. Ya, saya naik ke apartemen, ketemu istri menyambut bahwa saya jadi menteri. Yang persoalan besok kan mau dilantik. Saya nggak tahu kopiah saya di mana. Jadi saya telepon teman anggota DPR waktu itu, ya 12:30 mungkin dia bawa 3 kopiah. Yang menarik, saya tidak pernah pakai kopiah kan, tidak pernah coba. Jadi saya bawa 3-3-nya ke istana. Setelah mau turun dari mobil baru saya pakai. Ternyata nggak ada yang cocok. Ada yang longgar, ada yang sempit. Saya ada pegawai di istana itu, saya bisik, cari topi cepat di situ kopiah. Jadi orang istana itu yang carikan entah kopiah siapa, itulah yang saya pakai dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM. Karena saya tidak punya kopiah waktu itu. Baik, menarik sekali cerita dari Pak Hamid dan tentunya tidak terlupakan ya Pak Hamid. Terima kasih telah bergabung bersama kami di spesial program menyongsong Kabinet Prabowo Gibran. Sehat selalu Pak Hamid. Selamat atas pemerintahan baru ya. Siap Pak Hamid, terima kasih. Ya pemirsa, kita kembali melihat suasana terkini di Istana Merdeka. Masih ada lagu-lagu yang dinyanyikan setelah sebelumnya penampilan dari para penari di hadapan para tamu negara yang hadir pada hari ini. Tamu negara sudah hadir sejak sore tadi. Selain memberikan selamat secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, para tamu negara juga membahas beberapa kerjasama, diantaranya kerjasama bilateral antara Indonesia dengan sejumlah negara. Dan pemirsa, saat ini gala dinner dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta. Dan nanti Kabinet Prabowo Gibran siapa saja akan mengisi kursi menteri dan kursi wakil menteri di Kabinet Prabowo Gibran akan diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta. Ya, seperti yang sudah kita saksikan bersama ya, Anissa, sudah banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir malam hari ini ya ke kompleks istana. Tadi kurang lebih ada sekitar 20 orang lebih tadi yang sudah hadir. Diantaranya memang tokoh-tokoh atau nama-nama menteri yang menjabat di Kabinet Indonesia Maju pada era Presiden ke-7, Presiden Jokowi, yang malam hari ini juga dipanggil oleh Presiden ke-8 Prabowo Subianto.
Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah di spesial program menyongsong Kabinet Prabowo Gibran.